Jadi kamu lebih memilih yang mana? Ketika bicara di depan publik, mau meyakinkan atau mau membujuk? Ada loh bedanya. Jadi gini guys, ketika kamu menjadi seorang public speaker, harus punya tujuan bicara itu untuk apa? Ya kan? Karena kalau kamu bicara tanpa tujuan, itu namanya kamu bicara ngalor ngidul. Waduh, ngalor ngidul itu apa ya? Kesana kemari tanpa arah yang jelas, kayak HTS, hubungan tanpa status, jadi nggak ada arahnya, ikutin jalan aja kemana. Iya kalau ketemu jalan yang bagus, kalau lama-lama jalannya makin kecil, lama-lama terus mentok dan akhirnya bingung mau kemana, tersesat dong. Jadi kamu harus punya tujuannya, mau ngapain. Setelah kamu tentukan tujuan bicara kamu, nah kamu baru mulai mikir, ini akan melakukan atau menuju ke sana melalui jalan yang mana. Kali ini yang kita bahas melalui dua jalan. Yang pertama jalan dengan meyakinkan lawan bicara, yang kedua membujuk lawan bicara. Bedanya apa sih? Jadi gini, meyakinkan lawan bicara itu berarti kamu harus bisa menguasai pikirannya agar mau mengikuti apa yang kamu katakan. Ya, itu tuh meyakinkan. Jadi kamu berusaha untuk membuat lawan bicara kamu percaya pada apa yang kamu katakan karena kamu benar-benar membuat dia yakin karena pikirannya setuju. Cara membuat pikiran yakin harus bagaimana? Harus dengan menggunakan logika. Kalau logika berarti ketika bicara kamu menunjukkan tuh banyak fakta, banyak data, riset, penelitian, itu logika tuh. Sehingga orang yang mendengar kamu bicara, pikirannya percaya. Karena ada hasilnya nih, buktinya nih. Ini buktinya begini nih. Hasil surveinya begini. Hasil surveinya ternyata elektabilitasnya adalah segini. Kalau elektabilitasnya segini, ini kira-kira sudah bisa dibawa belum? Itu kapan-kapan kita bahas. Menjelang 2024 aja. Itu pikiran tuh. Jadi harus banyak data dan angka. Supaya bisa membuat orang lain percaya. Lalu juga harus yakin ngomongnya. Kan kamu meyakinkan. Berarti kamu harus yakin. Itu kuncinya. Kalau ingin meyakinkan, harus yakin. Yakin itu bagaimana? Yakin itu berarti ngomongnya juga harus yakin. Orang yang ngomong yakin itu biasanya nada suaranya lebih tegas. Ngomongnya lebih jelas. Bicaranya juga lebih cepat. Karena dia yakin. Tidak ada penggunaan filler words atau ae. Contohnya ya, bagaimana kamu bisa meyakinkan seseorang untuk membeli sesuatu kalau kamu bicaranya adalah, iya Pak, saya mau jualan buku saya yang ini. Buku Speak for Money. Kelihatan nggak? Oh, ini saya tunjukin ya. Nah, materi meyakinkan dan membujuk ini juga adalah salah satu bab di buku Speak for Money ini. Bisa didapatkan di berbagai platform digital atau langsung di toko buku kesayangan Anda. Ya, jadi bicara mengenai meyakinkan itu, saatnya ketika kamu bicara, ngomongnya harus yakin tanpa filler words. Mau jualan buku. Jadi gini, Mas, Mbak, buku Speak for Money ini ya, adalah buku yang menjelaskan tentang teknik public speaking. Percaya nggak? Ya nggak. Yakin nggak? Ya nggak lah. Orang ngomongnya yang bicara aja ragu-ragu, apalagi yang mendengarkan. Jadi kalau kamu mau meyakinkan, bicaranya harus tegas. Bicaranya lancar tanpa banyak menggunakan filler words atau kata pengisi. Yang terakhir, kalau ingin meyakinkan, gunakanlah bahasa tubuh yang lebih firm, lebih meyakinkan. Apa misalnya? Banyak menggunakan tangan kanan. Kalau bicara, matanya langsung melihat kepada mata audiens kamu atau mata kamera. Ketika bicara, senyumnya harus meyakinkan. Jangan kelemar-kelemar, jangan ragu-ragu, jangan membuat orang lain jadi tidak percaya pada apa yang kamu tampilkan. Pakaiannya harus sesuai. Bila menjual sesuatu yang mahal, maka pergunakanlah pakaian yang lebih formal. Ketika ingin menjual sesuatu yang lebih mass atau masif, maka gunakan sesuatu yang mudah diperhatikan oleh orang lain dan nyaman dilihat oleh orang lain. Tuh, body language, ekspresi wajahnya, kalau mau meyakinkan juga harus yakin gitu ya, memperhatikan, serius, itu meyakinkan. Yang kedua adalah teknik membujuk. Membujuknya apa sih? Membujuk itu berarti harus menguasai hati orang lain agar mau melakukan apa yang kamu minta. Hati. Kalau meyakinkan tadi pikiran yang dikuasai, kalau membujuk menguasai hati. Ketika kamu ingin menguasai hati, berarti yang kamu berikan adalah rasa. Kalau bicara soal rasa,
Maka ketika bicara, kamu sampaikan dengan banyak cerita. Dari pengalaman boleh pengalaman diri sendiri. Akan lebih bagus kalau kamu menceritakan tentang pengalaman diri sendiri. Di buku saya yang Speak for Money ini, saya banyak menceritakan pengalaman saya sebagai pembicara selama ya cukup lama inilah ya. Nggak usah disebut terketahuan umur. Lalu yang berikutnya, dari pengalaman orang lain juga boleh. Ini ada pengalaman begini, tapi yang relatable ya. Yang sesuai dengan topik kamu, yang sesuai dengan audiens kamu. Sehingga orang lain lebih mudah untuk bisa merasakan hal yang sama. Supaya nyambung rasanya, ceritakan dengan pengalaman. Cerita tuh bagaimana sih? Nah, kapan-kapan saya ceritain teknik bercerita dalam public speaking itu harus menggunakan apa saja. Kapan-kapan. Ini episode yang lain. Tapi kembali lagi ke membujuk. Yang pertama harus menguasai rasanya supaya orang tersebut percaya. Lalu apa yang bisa membuat mereka juga lebih nyambung rasanya? Berikan kenyamanan, guys. Kalau kita bicara mengenai kenyamanan, berarti nada suaranya menjadi lebih tenang. Kalau tadi pada saat kamu ingin meyakinkan, nada suaranya tegas, bicaranya lebih cepat. Kalau kamu ingin membujuk, nada suaranya lebih ramah. Dan suaranya, bicaranya juga lebih pelan. Di episode sebelumnya saya udah bahas kan ya, soal kecepatan bicara. Nah, silahkan dilihat di sana. Lalu, juga membuat orang lain nyaman dengan bahasa tubuh. Ketika kamu ingin meyakinkan ngomongnya lebih serius, menggunakan tangan kanan. Ketika kamu ingin membujuk, maka kedua tangan bergerak. Terutama dengan ajakan begini. Ya, tangan terbuka, telapak tangan ke atas, dan juga mengajak. Ini membuat orang lain merasa lebih dihormati dan diajak untuk melakukan apa yang kamu minta. Sehingga mereka tersampaikan rasanya dan lebih mudah untuk percaya pada apa yang kamu katakan berdasarkan pengalaman dan cerita yang kamu berikan. Sehingga hasilnya orang tersebut merasa lebih nyaman. Dan juga kamu tunjukkan hasilnya, bukan produknya. Kalau kamu ingin meyakinkan orang, kamu bisa membuka dengan kejelasan-kejelasan atau spesifikasi dari sesuatu yang kamu tampilkan. Mau jualan barang, jualan jam, ceritakan spesifikasinya. Jam ini begini, 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 terbuat dari ini, dibuat di sini, kelebihannya ini. Itu soal spesifikasi jam yang membuat orang lain yakin. Tapi kalau membujuk, membuat orang lain percaya akan rasa, maka ceritakan bahwa ketika menggunakan jam tangan ini, maka kamu akan merasa lebih percaya diri, yang hasilnya bisa membuat kamu lebih semangat bekerja, dan rezeki semakin besar datang ke kamu dari jam tangan ini. Dengan demikian akan membuat orang lain lebih percaya karena ada rasanya. Yang dikasih lihat adalah hasil akhir dari produk tersebut, bukan cuma spesifikasi produk tersebut. Dan yang terakhir, baik untuk dipercaya ataupun membujuk, usahakan untuk tidak memaksa. Saya menyebutnya adalah dipercaya karena tidak memaksa. Banyak salesman, marketing yang akhirnya nggak jadi deal, cuman close deal doang. Gimana? Close deal? Ya, close, very close to deal. Tapi nggak deal-deal. Nggak jadi karena maksa. Sesuatu yang dipaksakan membuat orang lain menjadi ragu. Kalau dipaksakan tuh kan didorong ya dari sesuatu yang harusnya belum pas kan. Akhirnya terjadi penolakan-penolakan. Kalau kamu bisa menjelaskan untuk membuat sesuatu agar orang lain lebih percaya, lebih mengerti, lebih suka, atau bahkan lebih cinta terhadap kamu yang bicara atau produk kamu, maka tidak lagi perlu dipaksakan. Karena mereka sudah percaya. Jadi pelan-pelan, sampaikan dulu dengan komunikasi yang baik. Gunakan intonasi yang tepat. Gunakan logika yang benar. Data dan angka yang tepat. Serta rasa yang bisa membuat orang lain percaya. Baru kamu ajak orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan atau hasil baik dari produk kamu. Baik melalui cara meyakinkan ataupun melalui cara membujuk. Silahkan kamu pilih yang mana kira-kira yang pas dengan apa yang akan kamu katakan. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.